Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kaswadi sebagai fasilitator dan Bapak Oyo Ardian sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Lela. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik yaitu tahap pertama praobservasi dan berikutnya ini merupakan kegiatan observasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli. Apa kabarnya, Bu Lela? Alhamdulillah baik. Bu Juli bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Lela. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Bu. Sebelum nanti Bu Lela melaksanakan pembelajaran di kelas atau sebelum supervisi kelas, adapun tujuan dilaksanakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kita melakukan percakapan ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik pada anak-anak. Begitu ya, Bu Lela? Ya. Dan ada beberapa hal, Bu, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertama, apa yang Ibu Lela harapkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Yang saya harapkan dari percakapan ini, saya dapat mengobrol saling bertukar pengalaman dari Bu Gita dan juga mengharapkan saran dari Bu Gita untuk meningkatkan pembelajaran di kelas menjadi lebih baik lagi. Baik, Bu Lela, berarti Bu Lela menginginkan saling berbagi ya, Bu, ya, terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan Ibu besok. Baik, Bu, semoga saya bisa membantu ya, Bu, ya. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan mengambil mata pelajaran apa ya, Bu? Besok saya akan mengambil pembelajaran wujud benda dan sifat benda. Baik, Bu Lela, wujud benda dan sifat benda berarti pembelajaran IPA ya, Bu, ya. Nah, tentunya Ibu sudah merancang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu tentang wujud benda dan sifat benda seperti apa, Bu? Ya, saya sudah membuat tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan wujud benda, mengubah satuan kilometer, menari dengan gerakan kuat dan lemah. Nah, terus apa saja, Bu, persiapan yang sudah dibuat atau dilakukan Bu Lela untuk melaksanakan pembelajaran besok? Ya, untuk persiapan besok saya sudah menyiapkan membuat perangkat pembelajaran mulai dari RPP, media, dan LKPD. Baik, Ibu sudah lengkap sekali ya, Bu, ya, persiapan Ibu terkait pembelajaran besok. Nah, dari ini apa ada materi yang Ibu Lela merasa kesulitan untuk menyampaikan dan sulit menangkapnya? Ada, Bu, terkait pembelajaran matematika ini kan kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya, Bu. Ada siswa yang gampang sekali menangkap, ada siswa yang menangkap mudah, dan ada yang sulit menangkap pembelajaran matematika itu, Bu. Baik, Bu Lela sampaikan tadi itu lebih kepada kesiapan siswa belajar ya, Bu, ya. Berarti Bu Lela sudah melihat ada siswa yang gampang dan ada juga siswa yang sulit menangkap pembelajaran Ibu. Terkait kesiapan belajar itu, Bu, tentu Bu Lela punya strategi atau model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan terkait dengan materi sifat benda, tadi terus matematika dan satuan ukur, tarian. Nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan seperti apa, Bu? Nah, itu dia, Bu Wita. Karena siswa saya itu beragam dalam pembelajaran IPA, matematika, dan seni, nanti saya sebagai gurunya akan menyiapkan pembelajaran yang beragam pula. Nah, nanti untuk memfasilitasi siswa baik yang gampang, mudah ataupun sulit, saya akan menggunakan media pembelajaran berupa benda konkret yang ada di lingkungan siswa seperti air, minyak, kecap, pensil, batu, dan sebagainya. Nah, saya juga menyiapkan LKPD. Nanti saya akan membuat kelompok terdiri dari 4 kelompok. Nanti saya akan siapkan yang gampang menangkap pembelajaran, saya nanti berikan lembar kerja yang menantang, dan untuk yang sulit menerima pembelajaran saya berikan LKPD yang mudah untuk dikerjakannya. Baik, Ibu, sangat menarik sekali ya, Bu, ya. Ibu sudah mempersiapkan terkait prosesnya nanti pembelajaran. Ibu juga mempersiapkan alat peraga menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Di sini Ibu sudah menunjukkan pembelajaran yang berinspirasi. Terus nanti panduannya seperti apa yang Ibu Lela berikan terkait dengan cara menghitung dan praktek IPA itu? Ya, pastinya saya akan mengawasi siswa
menghitungnya, nanti saya akan berkeliling mengawasi siswa itu menghitung, dan saya akan menjelaskan siswa ketika siswa mengalami kesulitan. Baik sekali Ibu, jadi Ibu sudah ada gambaran ya pembelajaran nanti. Apa menurut Ibu masih ada yang kurang dalam persiapan pembelajaran nanti? Tentu Bu, karena semua yang tadi saya ceritakan masih dalam proses ya, sebagian sudah saya kerjakan tetapi belum selesai. Jadi kapan nih Bu Lela akan melengkapinya? Setelah ini saya akan kerjakan insya Allah ya Bu. Ya Ibu, apa Bu Lela memerlukan bantuan untuk mengerjakannya? Ya, saya perlu bantuan. Saya akan meminta bantuan kepada rekan kerja saya. Apa Ibu juga bisa membantunya? Baik Ibu Lela, saya siap sekali untuk membantunya kalau Ibu percaya ya Bu ya. Nah tadi terkait strategi pembelajaran Ibu, tentunya ada kompetensi yang akan Ibu kembangkan terkait dalam kegiatan supervisi ini. Jadi apa yang akan saya bantu terkait pengembangan itu Bu? Oh iya Bu, nanti saya ingin meningkatkan tentang bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran ke anak supaya lebih jelas sehingga anak bisa menangkap dengan gampang, dan juga saya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak sehingga anak belajar dengan menyenangkan, dan juga ingin menanamkan anak untuk menyukai pelajaran matematika. Nah jadi saya ingin mengembangkan sosial emosialnya anaknya itu Bu. Oke Ibu, ingin meningkatkan cara pembelajaran yang lebih baik ya supaya anak senang belajarnya, dan Ibu juga akan mengembangkan sosial emosional anak juga. Berarti Bu Lela mengembangkan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian dan sosial anak juga. Baik Ibu Lela, nanti saya akan coba mengamati dalam tahap observasi ya Bu ya. Nanti strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai semua itu? Strategi saya berusaha untuk menyiapkan pelajaran perangkat yang jauh lebih baik dan lebih lengkap dari biasanya, dan saya juga akan menggunakan media konkret yang mudah dipahami oleh semua. Baik, luar biasa sekali Ibu. Saya juga bisa bantu Ibu untuk menyiapkan itu, dan nanti dalam melaksanakan pembelajaran dalam observasi semoga lancar. Dan nanti kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu pasca observasi. Setelah itu Bu Lela melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan diobservasi oleh saya. Untuk pelaksanaan observasinya nih Bu, Bu Lela akan melakukannya. Kapan Ibu akan melakukannya maksudnya? Insya Allah besok saya siap. Luar biasa Ibu, jadi besok ya Bu ya. Saya siap melakukan observasinya. Baik Bu Lela, terima kasih. Semoga tidak ada halangan ya Bu untuk besok, dan kita bisa melakukan kegiatan yang sudah kita rencanakan, yaitu kegiatan observasi. Sama-sama Bu Ita, terima kasih juga. Mudah-mudahan lancar Ya Bu ya, bisa. Iya. Amin. Ya, silakan Nul.
benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Keberadaan benda di sekitar kita ada yang terbentuk secara alami atau benda alam dan benda buatan. Ya, benda alam adalah benda yang diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa aja? Batu, pasir, Air, terus daun, apa lagi? Tanah. Iya. Benda buatan adalah benda yang diciptakan oleh tangan manusia atau menggunakan bantuan mesin. Contohnya apa sih, pengen tahu? Hah? plastik, Plastik, terus botol botol aqua. Iya, terus apa lagi? meja, Meja, pensil, laptop, banyak ya. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada yang tahu apa aja? Iya, Akila apa? ada cair gas, Iya, betul sekali. Bentuknya menyerupai gelas atau tidak? Tidak, bentuknya tetap seperti pensil. Ya, lalu yang kedua, memiliki berat dan masanya tetap. Coba, pensil dimasukkan ke dalam wadah ini. Masa beratnya berubah atau sama? Sama, ya walaupun tempatnya berbeda-beda, tetapi masanya tetap sama. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Contohnya, dapat dipukul-pukul, ditekan-tekan. Contoh, atau dipotong-potong. Misalnya kan? Iya. Meja, ya. Terus apa lagi kamu? kursi, Ya, ini apa? Apa? Pintu. Bentuknya akan menyerupai piring. Betul. Yang kedua, volumenya dan masanya tetap. Padat, benda cair, dan benda gas. Kelompok satu yang mana? Oh iya, kelompok apa namanya? Mawar. Berarti warnanya apa ya? Merah. Merah. Bawa gunting dan lem ya. Nih. Yang rapi ya, potongnya ya. berarti kayu putih. Ini aja deh, hijau aja. Nanti. Tahu caranya nggak? Coba sedikit. Selamat siang Bu Lela. Selamat siang juga Bu Jowi. Alhamdulillah ya Bu ya, kemarin kita sudah melakukan proses pembelajaran dan saya sudah mengobservasi Ibu. Kita ngobrol santai aja ya Bu ya sekarang. Apa ada yang ingin Ibu ceritakan terkait observasi kemarin Bu? Dalam obrolan ini saya mengharapkan sharing apa kekurangan dan untuk perbaikan saya minta masukan dari Ibu. Oh,
Jadi Ibu Lela ingin sharing ya kekurangan dan bagaimana untuk perbaikan dalam praktek mengajar tadi. Sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu ya Bu ya, bagaimana perasaan Bu Lela setelah melakukan pembelajaran tadi Bu? Yang saya rasakan, saya merasa lega Bu terkait dengan pembelajaran tadi ya. Saya sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik, merencanakan media yang maksimal. Pokoknya saya merasakan jauh lebih lega karena anak-anak juga tadi terlihat antusias dalam pembelajaran. Iya, saya juga tadi melihatnya begitu Ibu. Ada yang ingin saya tanyakan Bu Lela, apa rencana pembelajaran yang tadi Ibu Lela sampaikan ke saya, praobservasi itu sudah tercapai? Insya Allah sudah Bu. Kemarin yang saya rencanakan menggunakan benda yang konkret ya, dengan menggunakan benda yang ada di sekitar anak-anak seperti tutup panci, tutup lopes, tutup gelas, dan sudah saya lakukan dalam pembelajaran tadi. Baik, jadi yang saya Ibu Lela rencanakan tahap-tahapnya sudah dilaksanakan ya Bu ya. Baik Bu Lela, apa tadi Ibu sudah merasa bahwa pembelajaran yang dirancang oleh Ibu dalam modul ajar itu sudah tercapai semua Ibu? Ya, dalam modul ajar saya merancang siswa dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan sifat benda dan wujud benda yang mengubah ukuran dan tarian ya. Alhamdulillah anak sudah bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan wujud benda dan sifat benda. Baik Ibu, jadi tujuan yang Ibu rencanakan sudah tercapai. Terus terkait pembelajaran yang dirasa sudah baik oleh Ibu Lela tadi, apa hal yang masih kurang dan perlu ditingkatkan oleh Ibu? Yang sudah baik itu tadi ada pembelajaran yang kontekstual ya, itu dia saya lakukan berdasarkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga saya sudah menggunakan benda-benda yang konkret dalam pembelajaran itu, dan dengan menggunakan yang benda yang ada di sekitar kita dijadikan media pembelajaran. Baik, itu harus dipertahankan ya Bu ya. Itu sudah baik sekali. Nah, menurut Ibu Lela, apa yang kurang dirasakan oleh Ibu dan perlu diperbaiki ke depannya? Dari pembelajaran tadi yang kurang mungkin terkait pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Walaupun tadi sebenarnya sudah berkelompok menurut kebutuhan belajar anak tadi sudah saya coba tapi kurang maksimal. Jadi begitu ya Bu. Belum merasa puas dengan pembelajaran diferensi. Baik, terkait dengan hal yang ingin Ibu perbaiki, ada apa? Ada nggak rencana atau strategi yang ingin Ibu lakukan? Mungkin saya akan terus belajar dengan mengikuti pelatihan, workshop yang ada di PMM, dan juga mengikuti kegiatan KKG dan mencari sumber yang ada di internet atau YouTube ya Bu. Baik Ibu Lela, terkait strategi untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran dengan pengembangan diri ya Bu ya, mengikuti pelatihan, workshop, PPM, juga aktif di KKG, juga mencari sumber-sumber dari internet atau media sosial. Terkait dengan rencana tadi Bu, kapan nih Bu Lela akan memulai dan targetnya berapa lama sih waktunya? Mungkin untuk pelaksanaannya secepatnya ya Bu, mungkin dalam kurun waktu 3 atau 6 bulan lah saya sudah bisa menyelesaikan dan mengikuti pelatihan secara mandiri di PMM atau dengan mengikuti pelatihan di media sosial. Baik Ibu Lela, sudah terkonsep ya rencana-rencananya. Semoga lancar Bu terkait dengan pengembangan dirinya. Nah, dari sini siapa yang menjadi sumber inspirasi atau mensupport Ibu melakukan rencana-rencana tadi? Yang pastinya rekan-rekan guru di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun rekan guru yang lain, terutama Bu Jui, guru penggerak. Bu Ita sebagai guru penggerak di sekolah, saya minta support dan bantuannya untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Subhanallah Ibu, saya sangat malu sekali dengan bahasa Ibu tadi ya Bu ya. Baik Bu Lela, dari yang disampaikan tadi apa masih ada yang ingin disampaikan atau masih ada yang mengganjal ya Ibu? Insya Allah sudah Bu, saya merasa senang dengan apa yang sudah kita bicarakan sehingga saya menemukan solusi bagaimana cara meningkatkan proses pembelajaran di kelas dengan cara mengikuti pelatihan mandiri PMM ataupun mengikuti workshop lainnya. Baik Bu Lela, Ibu sudah melaksanakan dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Semoga semua ini bermanfaat bagi Bu Lela juga anak-anak ya Bu ya. Anak didik Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sehingga saya bisa melakukan coaching supervisi ini sehingga kedepannya kita menjadi seorang pendidik atau
guru yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Lela. Iya, Assalamualaikum sama-sama, Bu Lita. warahmatullahi wabarakatuh.